Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Izin kami Selamat akan siang. memulai. Ya, siang Pak Greg. Izin kami akan segera memulai untuk agenda diskusi mingguan dosen pada kesempatan kali ini. Kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Ikubang Unisbank Semarang beserta segenap jajaran Wakil Rektor, pejabat struktural, dan tentunya yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Ikubang Unisbank Semarang. Salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan pada kesempatan hari ini dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat bertemu kembali dalam diskusi mingguan dosen sesi ke-12 yang pada kesempatan kali ini mengangkat tema menjamin integritas akademik dengan mendeteksi dan mencegah plagiarisme. Untuk kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sebagai pembicara untuk diskusi kali ini adalah Bapak Heribertus Yulianton SSI MCS, dosen Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mengefisienkan waktu, kita akan langsung memulai acara hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Heribertus Yulianton untuk memberikan sharing materi pada hari ini. Dipersilahkan. Ya, baik, makasih Ibu Ati. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon maaf nih, suara saya agak serak nih. Ya, seperti sudah disampaikan Bu Ati ya, jadi tema diskusi kita hari ini adalah mencegah integritas akademik dengan mendeteksi dan menjamin integritas akademik dengan mendeteksi dan mencegah plagiarisme. Nah, saya share screen dulu. Baik, sudah tampil? Sudah terlihat. Sudah, ya. Ya. Oke, ya sebelumnya ya kita bicara mengenai definisi dulu apa itu integritas akademik. Jadi integritas akademik dalam konteks pendidikan dan penelitian mengacu pada prinsip dan nilai etis yang mengatur perilaku mahasiswa, peneliti, dan cendekiawan dalam pencapaian akademis mereka. Integritas akademik mencakup serangkaian perilaku dan praktik yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan perilaku yang bertanggung jawab dalam kegiatan pendidikan dan penelitian. Integritas akademik berfungsi sebagai landasan untuk mendapatkan pengetahuan, kredibilitas temuan penelitian, dan integritas keseluruhan sivitas akademika. Kemudian ada beberapa elemen kunci dari integritas akademik ini. Yang pertama adalah kejujuran. Ya, dengan menunjukkan kejujuran, ketulusan, dan transparansi dalam semua aspek pekerjaan akademik, termasuk secara akurat merepresentasikan kontribusi seseorang dan dengan akurat mengatribusi pekerjaan dan ide orang lain. Yang kedua adalah orisinalitas, menciptakan dan menyajikan ide, teori, dan interpretasi sendiri tanpa misrepresentasi atau plagiarisme, termasuk menghindari penggunaan yang tidak sah atas karya atau ide orang lain, termasuk menyalin teks, gambar, atau data tanpa pengakuan yang semestinya. Yang ketiga adalah atribusi, secara tepat mengakui dan mengutip sumber informasi, ide, data, atau teori yang digunakan dalam karya akademik, termasuk memberikan referensi dan kutipan sesuai dengan konvensi dan standar akademik yang ditetapkan. Yang keempat, praktik penelitian yang ketat, yaitu dengan melakukan penelitian dengan integritas, mengikuti metodologi yang ketat,
dan melaporkan temuan secara akurat, termasuk menjaga kualitas dan validitas data penelitian, menganalisis data secara objektif, dan menghindari bias atau pemalsuan hasil. Yang kelima adalah kolaborasi dan kolaborasi. Berkolaborasi dan bekerja dengan orang lain secara adil dan etis, menghormati hak kekayaan intelektual, dan mengakui kontribusi semua individu yang terlibat. Yang keenam, menghormati civitas akademika, menghormati hak, ide, dan kekayaan intelektual orang lain dalam civitas akademika, termasuk menghindari tindakan apapun yang dapat merusak lingkungan belajar, seperti menyontek, kolaborasi yang tidak sah, atau memfasilitasi ketidakjujuran akademik. Jadi integritas akademik sangat penting, ya, tidak hanya untuk pelajar, mahasiswa, peneliti individu, ya, tetapi juga untuk komunitas akademik yang lebih luas. Integritas akademik memastikan kredibilitas dan keandalan lembaga akademik, temuan penelitian, dan wacana ilmiah. Dengan menjunjung tinggi integritas akademik, mahasiswa dan peneliti berkontribusi pada kemajuan pengetahuan, menjaga kepercayaan publik, dan menumbuhkan budaya perilaku etis dalam lingkungan akademik. Nah, sekarang mengenai plagiarisme. Plagiarisme dalam artikel penelitian mengacu pada tindakan menggunakan kata-kata, ide, data, atau karya orang lain tanpa atribusi atau pengakuan yang tepat, sehingga menampilkannya sebagai karya asli sendiri. Ya, contoh plagiarisme ada beberapa di sini saya berikan. Yang pertama, menyalin langsung, menyajikan kata, kalimat, atau paragraf persis milik orang lain tanpa menggunakan tanda kutip atau kutipan yang tepat, termasuk penyalinan kata demi kata dari sumber yang diterbitkan, karya yang tidak diterbitkan, atau bahkan dari sumber online. Mengutip tanpa atribusi, menulis ulang ide atau informasi orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa memberikan kredit yang tepat. Konten yang diparafrasekan tetap harus dikaitkan dengan sumber aslinya untuk menghindari plagiarisme. Yang ketiga, kegagalan mengatribusi ide dan konsep, menggunakan konsep, teori, atau ide yang berasal dari karya orang lain tanpa mengakui sumber aslinya. Sangat penting untuk menghargai penulis atau peneliti asli atas kontribusi mereka. Yang keempat, self-plagiarisme, menyajikan karya sendiri yang diterbitkan sebelumnya atau bagian penting darinya sebagai baru atau asli tanpa kutipan yang tepat atau indikasi referensi diri atau self-plagiarisme, self-referensi. Self-referensi diperbolehkan dalam beberapa kasus, tetapi harus ditunjukkan dengan jelas dan dikutip dengan tepat. Yang kelima, kutipan dan referensi yang tidak tepat, kutipan sumber yang tidak akurat atau tidak lengkap, menghilangkan detail yang diperlukan atau gagal mematuhi pedoman gaya kutipan khusus yang disyaratkan oleh akademisi atau lembaga penerbitan. Yang keenam, kolaborasi tidak sah, menyerahkan karya yang merupakan hasil kolaborasi tidak sah dengan orang lain tanpa mengungkapkan atau mengakui kontribusi mereka dengan jelas. Kolaborasi harus diakui dengan baik, dan peran masing-masing kontributor harus diidentifikasi secara transparan. Ketujuh, data atau hasil yang tidak dikreditkan. Menggunakan data, temuan penelitian, atau hasil yang diperoleh dari peneliti atau sumber lain tanpa kutipan atau pengakuan yang tepat. Jadi tidak ada kredit kepada penulis aslinya. Penting untuk dicatat bahwa plagiarisme yang tidak sengaja atau tidak sengaja masih dianggap plagiarisme. Jadi plagiarisme yang kita tidak tahu itu plagiarisme, ya, tapi tetap dianggap sebagai plagiarisme. Jadi harus hati-hati, ya. Atribusi, kutipan, dan referensi yang tepat sangat penting untuk menghindari penjiplakan karya orang lain secara tidak sengaja. Ya, jadi walaupun tidak sengaja, ya, kita tidak tahu, ya, tetap dianggap sebagai plagiarisme. Memahami dan mematuhi pedoman dan khusus sebagai akademik dan penerbit terkait pencegahan plagiarisme sangat penting untuk menjaga integritas akademik dan menghindari pelanggaran etika. Oke, nah, di kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas bagaimana mendeteksi plagiarisme itu, ya. Ada beberapa software, ya, untuk mendeteksi plagiarisme di sini, ya. Di sini saya berikan contoh beberapa saja, ya.
mungkin yang populer. Yang pertama Turnitin. Turnitin adalah salah satu alat pendeteksi plagiarisme yang paling banyak digunakan di institusi pendidikan. Turnitin membandingkan dokumen yang disubmit dengan database besar makalah akademis, publikasi, dan konten web untuk mengidentifikasi potensi kecocokan dan kesamaan. Yang kedua, Grammarly. Nah, meskipun Grammarly ini dikenal sebagai alat bantu penulisan, ya, Grammarly juga menawarkan fungsi deteksi plagiarisme. Grammarly memeriksa teks yang disubmit terhadap berbagai sumber untuk mendeteksi potensi plagiarisme dan memberikan laporan terperinci. Jadi ini untuk mencegah tadi ya plagiarisme yang tidak disengaja tadi. Yang ketiga, Copyscape. Copyscape adalah alat pendeteksi plagiarisme berbasis web yang memungkinkan pengguna memeriksa originalitas konten mereka dengan membandingkannya dengan halaman web dan konten online. Copyscape biasanya juga digunakan untuk konten situs web dan posting blog. Yang keempat, Pragscan. Pragscan adalah perangkat lunak pendeteksi plagiarisme komprehensif yang memindai kesamaan dokumen dengan membandingkannya dengan basis data sumber yang luas. Pragscan menawarkan laporan terperinci dan mendukung berbagai format file. Yang kelima ada Unicheck. Unicheck adalah alat pendeteksi plagiarisme berbasis cloud yang digunakan di lembaga pendidikan dan bisnis. Unicheck memberikan laporan kesamaan dengan membandingkan dokumen yang dikirimkan dengan berbagai sumber, termasuk database akademik dan internet. Yang keenam, Identicat. Identicat adalah perangkat lunak pendeteksi plagiarisme khusus yang dirancang untuk konten ilmiah dan akademik. Identicat memeriksa makalah penelitian, manuskrip, dan dokumen ilmiah lainnya terhadap database yang luas untuk mengidentifikasi potensi plagiarisme. Nah, khusus hari ini saya akan membahas yang Turnitin ya, karena dari beberapa contoh yang saya berikan tadi, yang pernah saya pakai baru Turnitin aja, dan kebetulan saya masih punya akun Turnitin dari kampus Unisbank ini yang bisa saya gunakan untuk contoh di sini ya. Jadi di sini kita masuk ke web Turnitin. Nah, saya pilih. Ya, alamatnya adalah di sini ya, www.turnitin.com ini. Nah, kita bisa ketikkan alamat ini di browser ya, atau kita ketik Turnitin aja ya, nanti search engine-nya pasti akan memberikan jawaban alamat web dari Turnitin ini. Nah, kita akan masuk ke halaman depan ya, halaman depan dari Turnitin seperti ini. Nah, kita perlu login, posisi loginnya adalah di sebelah kanan atas ini. Ya, kita klik halaman login. Ya, kita masuk ke halaman login ini. Nah, kita masukkan email address dan password kita, kemudian kita klik login. Nah, ini dengan catatan kalau kita sudah mempunyai ini ya, email address dan password untuk login ke Turnitin. Nah, ini pakai login saya, ini sudah berhasil masuk ke halaman Turnitin, halaman home-nya ya. Ini disebut sebagai halaman home. Nah, di sini ini akun saya, nama akun saya ini, dan di sini saya sebagai instruktur. Jadi ada halaman home itu ada 3 jenis ya. Yang pertama sebagai instruktur, yang kedua sebagai student, yang ketiga sebagai admin. Untuk adminnya di sini cuma 1 ya, untuk Turnitin itu sekarang ini dipegang oleh Pak Jeffrey. Jadi untuk adminnya hanya bisa 1 akun saja, dan yang pegang akunnya adalah Pak Jeffrey. Oke, di sini saya sudah punya beberapa kelas ya. Ini contohnya ada kelas latihan ini ya. Sudah kelas yang lama. Nah, kalau kita ingin menambahkan kelas baru, kita klik yang add class di sisi kanan ini. Nah, ini untuk jadi di Turnitin ini di cara dia untuk mendeteksi plagiarismenya adalah ini dianggap sebagai sebuah kelas gitu ya. Jadi kita seperti mempunyai kelas ya, jadi kayak e-learning gitu ya, kita buka kelas gitu ya. Terus kemudian mahasiswa-mahasiswa kita atau murid-murid kita nanti mendaftar di kelas tersebut. Itu dengan catatan kalau ini ya diberi akses ya oleh admin ya. Cuma sayangnya kan langganan Turnitin kita itu jumlah usernya terbatas ya, sehingga mahasiswa, jangankan mahasiswa ya, dosen aja banyak yang tidak punya akunnya. Jadi
Ya, kita harapkan untuk kedepannya semua dosen bisa dapat akunnya, minimal dosennya dulu. Nanti baru lanjut ke mahasiswanya juga nambah, gitu ya. Jadi kita nanti nambah kelas dulu ya. Kita buat kelas dulu, kemudian di dalam kelas itu kita buat tugas-tugas. Ya. Jadi ini contohnya ya, untuk membuat kelas. Untuk tipe kelasnya kita ambil tipe standar aja nih ya. Nama kelasnya ini bebas, mau diisi apa saja, bebas ya, student paper. Kemudian di sini yang ada bintang-bintangnya itu wajib diisi ya. Ada bintang-bintang di sebelah kiri itu wajib diisi. Enrollment key itu untuk ini digunakan oleh mahasiswa kalau dia mau masuk ke kelas kita. Maka dia harus memasukkan enrollment key ini. Tapi karena kita tidak akan memasukkan mahasiswa di sini ya, enrollment key-nya diisi bebas gitu ya. Jadi tidak kita gunakan dalam hal ini, tapi wajib tetap diisi karena di sini ada bintangnya di sebelah kirinya. Subject area juga boleh dipilih terserah. Kita tinggal klik panah bawah. Jadi pilihannya sudah ada, tidak kita ketik sendiri. Jadi pilihannya sudah ada, kita pilih bebas terserah ya. Tidak ada dalam ini ya. Seingat saya sih tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mau dipilih apa saja boleh. Student level juga bebas gitu ya. Di sini ada pilihannya, kita klik panah bawah, kita mau pilih apa saja. Seingat saya tidak ada pengaruhnya. Gitu ya. Ini start date, class end date ini juga bisa kita pilih sendiri. Ya, nanti bisa kita update sendiri ya. Class end date-nya ya, kita bisa perpanjang sendiri ya. Sampai mungkin bertahun-tahun. Kalau ini kan default-nya 1 tahun ya. Bisa kita perpanjang bertahun-tahun. Setelah semuanya itu kita pilih itu ya, dan kita klik submit. Nah, itu untuk membuat kelasnya. Jadi setelah kita klik submit, kita akan diberi ini ya, notifikasi seperti ini ya. Kelasnya sudah dibuat. Kemudian yang perlu diingat kita bisa buat tugas-tugas di situ ya. Jadi nama kelasnya kita bisa buat tugas-tugas di situ ya. Jadi nama kelasnya tadi boleh diisi apa saja ya, terserah ya. Terus kemudian tugas-tugasnya nanti juga kita kasih nama aja terserah. Tapi yang penting di sini nanti ya, kita tambahkan tugas nanti setting-settingnya itu ada di sini ya. Ini kita klik add assignment, kita akan masuk ke new assignment di sini. Nah, new assignment, terus kita masukkan ini title-nya bebas saja ya, selama belum pernah dipakai ya, di kelas itu ya. Jadi bebas saja mau kasih assignment apa saja. Ini kita pilih yang allow only file type that can check aja. Terus nah yang perlu diperhatikan yang ini submit paper story-nya kita pilih yang no repository. Ya. Mengapa kalau kita pilih yang repository, ini pilihannya ada repository, student repository gitu ya. Kalau kita pilih ke student repository, maka paper yang disubmit atau artikel atau dokumen file yang disubmit, nah kalau sudah masuk ke repository, nanti misalnya pada satu ketika kita ingin hapus ya di filenya dari repository, itu akan repot, nah, akan kerepotan sehingga sangat disarankan untuk memilih yang no repository. Ya, no repository itu ya. Ya, karena untuk penghapusannya itu sangat merepotkan ya. Karena harus
request ke Turnitinnya ya. Jadi yang request adalah adminnya. Jadi kita kontak ke admin dulu, dalam hal ini adalah Pak Jeffrey ya. Kemudian nanti Pak Jeffrey akan merequest ke Turnitin untuk penghapusan. Tapi kalau kita pilih no repository, maka nanti kita bisa menghapus ya, walaupun nanti di penghapusannya tetap ini ya lewat admin. Nah, jadi kita pilih file mana yang mau kita hapus gitu ya, terus kemudian tetap admin nanti yang akan menyetujuinya ya. Terus kemudian ini tanggal untuk tugas-tugasnya itu kita pilih bebas saja ya, bisa diubah-ubah nanti ya. Setting-setting ini bisa kita ubah-ubah nanti setelah kita submit. Nah, yang penting adalah ada di optional settingnya ini. Di bagian optional settingnya ini, kita klik ya tanda plusnya ya, atau di optional settingnya ini. Special instruction ini kalau saya biasa saya kosongkan saja, karena ini kalau untuk ini ya, kalau kita di kelas kita ada studentnya ya. Kalau di sini kan tidak ada student ya, maka kita kosongkan aja. Kalau submission ada due date, ini pilih yes saja nggak apa-apa. Generate similarity. Nah, ini kalau yang ini yang penting ini ya. Generate similarity report for submission, pilih yang yes. Ya, yang penting yang ini. Generate similarity report for student submission immediately. Nah, ini juga pilih yang immediately. Ini yang pilihan yang penting ya. Kalau yang ini tidak bisa diubah-ubah nanti. Kemudian di bawahnya, nah ini juga pilihan-pilihan yang penting juga nih ya. Ada 3 exclude ya. Yang pertama exclude bibliografi material, yang kedua exclude quoted material, dan exclude small sources. Exclude bibliografi itu daftar pustaka ya. Ada daftar pustaka yang biasanya di bagian paling terakhir dari artikel itu kan ada daftar pustaka. Nah, itu apakah mau di-include atau mau di-exclude? Kalau kita mau exclude, klik yes. Terus kemudian quoted material. Quoted material itu kalimat-kalimat yang dalam tanda petik. Ya, jadi kalimat-kalimat yang dalam tanda petik itu di sini dikategorikan sebagai quoted material. Ya, kalimat-kalimat yang dalam tanda petik. Apakah kalimat-kalimat dalam tanda petik itu akan di-exclude atau include? Kalau di sini dicontohkan ya yes ya, berarti akan di-exclude. Exclude itu berarti tidak dicek similarity-nya. Ya, apakah kita mau cek similarity-nya atau tidak? Nah, maksudnya seperti itu. Dan yang ketiga, small sources. Small sources itu ya sumber-sumber yang kecil-kecil gitu ya. Jadi yang kemiripannya itu sekian persennya itu kecil. Di sini di set 2%. Ya, di set 2%. Ya, apakah mau di-exclude atau tidak? Ini pilihannya ini yes ini ya. Ya, di sini saya contohkan pilihannya yes semua. Ini adalah standar yang digunakan di kampus kita, di lembaga kita ya. Jadi di lembaga kita kalau misalnya mahasiswa mau maju ini skripsi itu ya, sidang skripsi itu dia akan diminta untuk menelitikan ya ke perpus ya. Nah, di perpus settingnya itu seperti ini. Ini yes semua, exclude-nya itu yes semua, dan di sini persentasenya 2%. Ya, diambil 2%. Nanti akan kita lihat ya perbandingannya. Kalau ini saya pilih no semua ya, nanti akan kita lihat. Oke, terus di bawahnya ini tidak terlalu penting ya. Ini mau diisi yes atau no tidak. Kalau yang enable translated matching ini pilih no aja ya, ini yang ini ya. Ini karena ini masih beta ya, dan juga tidak ada bahasa Indonesia di situ ya, jadi juga tidak terlalu penting bagi kita. Ini upload template-nya tidak penting, template requirement tidak penting. Terus setelah turun ke bawah lagi, nah sort option-nya ini kita centang semua untuk sort option supaya ya dia pencariannya luas. Entah itu dari repository, student repository ya, student repository itu yang tadi kalau paper kita simpan di repository ya. Karena ada perguruan tinggi lain yang dia akan nyimpan ya, di repository itu ada ya. Terus ini dari internet, sumber-sumber dari internet. Nah yang sebenarnya yang ini kalau dari publikasi ya yang ini ya, publikasi jurnal periodik. Ya, tapi tiga-tiganya kita centang aja ya, supaya untuk memberikan hasil yang lebih lengkap. Gitu. Grammar checking ini pilih no saja ya, karena ya bebas sih mau dipilih yes atau no. Kalau saya biasanya pilih no. Ini juga bebas mau dicentang atau tidak. Kalau kita centang nanti apa yang kita setting di sini akan tersimpan, sehingga ketika kita membuat assignment baru ya,
settingnya akan sama persis seperti yang terakhir kita lakukan. Jadi bebas saja mau dicentang atau tidak. Kalau sudah, kita klik submit. Ini tombolnya lupa saya copy tadi. Submit ini ya tadi ya. Ini tombol ini berada di paling bawah kalau kita ngeklik optional setting. Ya, dia akan ada di bawah sekali ya. Jadi dari submit sini nanti di paling bawah itu ada submit, kita klik submit. Nah, maka ya ini akan masuk ke student paper di sini. Nah, ini tadi skripsi tugas ini ya yang saya tambahkan assignment. Nah, nanti di sini akan muncul assignment. Upload dari student kalau itu ada studentnya. Kalau nggak ada studentnya ya kita yang upload sendiri. Kita klik, bisa kita klik view gitu ya. Kita klik view untuk melihat paper-paper atau artikel-artikel apa saja yang di-upload di assignment skripsi ini. Ya, jadi kita bisa menambahkan assignment yang lain atau ya kita lihat klik view aja ya. Kita klik view masuk ke sini. Ini istilahnya di sini adalah inbox ini. Ya, inbox dari assignment tadi ya. Nah, kalau di sini ini masih kosong ya karena ya masih baru dibuat tadi, masih kosong. Maka ya ini sebagai contoh ya kita klik submit. Kalau kita sendiri yang ingin mengecek paper kita ya, kita klik submit file ini. Ya, untuk mengecek paper kita klik submit file. Ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan submit ini ya. Ada single file upload, multiple file upload, cut and paste upload, zip file upload. Ya, single file upload itu berarti kita ngupload satu file saja ya. Kalau multiple file beberapa file sekaligus. Ini kalau teman-teman kita dari perpus biasanya pakai yang ini karena dia biasanya ngeceknya banyak file sekaligus ya. Cut and paste itu kalau misalnya kita nggak ingin upload ya, tetapi langsung kita copy aja langsung paste kan ke sana ya. Jadi tidak ngupload file. Zip file berarti filenya di zip dulu. Mungkin kalau terlalu besar filenya di zip dulu. Di sini saya hanya akan contohkan yang single file aja. Kalau yang lain-lainnya itu ya mirip-mirip, ya, tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi ya bisa dicoba-coba sendiri nanti. Author di sini ya non-enrolled student aja. Ya, kalau enrolled itu berarti student yang terdaftar ya. Tapi kita kan tidak punya student kalau dalam hal ini. Kita masukkan first name dan last name-nya. Ini nama mahasiswa. Ini mohon maaf nih. Saya belum izin ke mahasiswa. Ini mahasiswa bimbingannya Pak Handoko nih ya. Maaf kalau ada Pak Handoko di sini saya belum izin. Terus submission title-nya. Jadi saya ambil naskah publikasinya untuk saya jadikan contoh di sini dari Muhammad Atarik. Ya, terus di bawahnya tadi ya, di bawahnya ini skripsi, di bawahnya itu ada kita akan upload dari komputer kita sendiri ya, atau dari Dropbox atau dari Google Drive. Ya, karena ada di komputer saya ya saya pilih yang choose from this computer. Nah, terus kita upload ya, dipilih filenya ya, pilih file di komputer kita cari filenya itu di komputer kita. Terus akan muncul seperti ini. Ya, setelah kita pilih akan muncul seperti ini. Kalau salah filenya kita klik clear. Kalau sudah benar filenya ini kita klik upload. Ya, kalau kita sudah yakin ya ini file yang akan kita upload, maka kita klik upload. Nanti akan muncul proses untuk upload, kita tunggu. Nah, setelah selesai upload, diminta untuk konfirmasi lagi. Ya, kita diminta untuk mengkonfirmasi. Kita harus klik confirm ini. Apakah benar ini file ini yang akan diupload dengan di sini ditunjukkan halaman-halamannya, tetapi ya kecil-kecil di sini ya. Kita bisa klik halaman-halamannya benar supaya untuk ngecek, untuk meyakinkan lagi apakah benar ini file yang ingin kita upload tadi ya. Nah, setelah kita upload, nah ini muncul pesan lagi. Ini saya ambil yang bagian terakhir lagi, di bagian paling bawah gitu ya ada masuk go to assignment inbox. Jadi ketika sudah kita confirm, maka Turnitin akan memulai proses pengecekan tadi ya, memulai proses pengecekan similaritasnya tadi. Nah, kita bisa cek ya, lihat inbox-nya tadi, atau bisa juga submit file yang lain. Kalau kita mau submit file yang lain. Nah, kalau di sini ya cuma satu aja yang saya contohkan ya. Jadi kita go to assignment inbox.
Nah, akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Ini similarity-nya nanti munculnya di sini, tapi ini masih proses ya. Jadi kalau seperti ini berarti belum selesai prosesnya. Kita harus tunggu beberapa menit, kita refresh ya, sampai muncul hasilnya di sini. Ya, jadi kalau masih seperti ini, berarti ini belum selesai, masih dalam proses di Turnitin-nya. Kalau sudah selesai, nah akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti hasil seperti ini, berarti similarity-nya adalah 9%. Ya, warnanya hijau kalau 9%. Ya. Nah, terus kita bisa lihat ya, kalimat-kalimat mana yang similar ya dengan artikel lain, kita bisa klik yang warna hijau atau yang berwarna di sini, kotak berwarna ini ya. Ini bisa hijau, bisa kuning, bisa merah, tergantung persentase yang muncul di sini. Ya, kalau di sini hijau karena rendah ya, cukup rendah nilainya. Kita klik warna hijau, kita akan masuk ke halaman studio sini. Nah, ini ada nama Pak Handoko. Maaf nih saya untuk contoh ini saya hapus tadi. Ya, ini emailnya Pak Handoko mestinya ya. Nah, ini contohnya ini tadi ada kode seperti ini ya. Berarti ini sesuai dengan artikel, ada satu artikel yang mirip kalimatnya seperti ini. Nanti akan kita lihat ya, saya demokan nanti ya. Nah, tadi kan pakai yang 3 exclude tadi kan on semua ya, exclude ada biblical materi, ada quoted materi dan exclude yang 2% bawah itu ya. Nah, kalau semuanya exclude-nya itu kita off kan, ternyata hasilnya cukup tinggi ini 54%. Ya, jadi bedanya cukup jauh antara yang 3 exclude tadi on dengan yang off itu bedanya cukup jauh. Nah, kalau Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu ingin ini ya, Turnitin untuk dikirimkan ke publikasi gitu ya, ke jurnal ilmiah gitu ya. Saya sarankan ambil yang off semua. Ya, mengapa? Karena ini ada, kita kan nggak tahu ya, di penerbit tersebut menggunakan setting seperti apa, kita nggak tahu. Maka kalau saya, ya saya ambil yang kemungkinan terburuknya bagaimana. Saya ambil worst case skenario-nya itu bagaimana. Ya, worst case skenario-nya ini kan kalau kita off-kan semua. Ya. Jadi jangan sampai, loh, karena saya pernah dulu ya, saya cek Turnitin sendiri, hasilnya cukup bagus. Di bawah 20% ya. Berapa belas persen gitu ya. Tetapi artikel saya ditolak dengan ini ya alasannya itu adalah hasil similarity-nya tinggi. Terus saya cek lagi dengan semuanya off memang tinggi sekitar 40-an% gitu. Jadi sangat tinggi. Ya, bedanya jauh ya. Ini tadi kalau semua exclude-nya itu on kita on kan gitu ya. Maka tadi kan 9% aja bagus sekali, tetapi kalau semua exclude yang kita off kan ternyata tinggi 54%. Oke, itu ya materi. Kita lanjut di demonya dulu nih. Demonya lagi mana ya? Oke ya, ini tadi sudah saya coba beberapa tadi. Tadi yang Muhammad Atalari tadi ya. Nah, di sini kan ada tanda serunya di sini ya. Kalau yang lainnya nggak ada. Mengapa ada tanda serunya? Ini peringatan bahwa sebetulnya karena tadi kita yang 3 exclude tadi kan kita on kan semua. Sebetulnya jadi menandakan bahwa sebetulnya kalau kita on kan similarity-nya jadi lebih besar. Jadi ini semacam peringatan tuh. Ini ada 3 setting yang di on kan sehingga mengakibatkan similarity-nya jadi rendah. Itu maksud dari tanda seru itu seperti itu. Oke, kalau saya klik bisa masuk nggak ya? Oh, enggak. Berarti saya ubah dulu sharing-nya. Saya ubah jadi share screen aja. Oke.
Oke, udah. Oke, ini saya klik ya. Nah, ini akan masuk ke tadi ya, feedback studio tadi. Oke. Ya, seperti bisa kita lihat di sini ada yang background-nya dikasih warna di sini ya. Ini terus kode angka 2 ini menandakan bahwa dia mirip dengan sebuah artikel. Ya, kita bisa cek di sini. Di angka 9. 9 tadi prosentasenya tadi ya, 9% similarity-nya tadi ya. Kalau kita klik, maka kita bisa lihat ini artikel-artikel mana yang dia similarnya itu ya. Kalau tadi angkanya 2 berarti yang dari UMY ini. Sumbernya dari UMY. Kalau yang angka 1 berarti dari ITP. Kalau yang 3, ini sumber dari internet. Nah, ya. Seperti ini. Nah, tadi di atasnya ini tuh ada satu notifikasi di sini. Ya, jadi ini kadang tuh ya mahasiswa punya ya cara gitu ya supaya similarity-nya itu rendah ya, bagus ya. Dia sisipkan huruf-huruf ya, tetapi disembunyikan kayak saya di sini ya. Ini kan ada teksnya, tapi saya sembunyikan di sini ya. Nah ini kalau ada teks yang disembunyikan ini bisa ngasih peringatan di sini. Saya klik, nah ini ada hidden text di sini. Ada hidden text ya. Hidden text-nya kalau saya klik ya akan muncul tadi yang saya sembunyikan apa di sini. Nah, ada namanya Pak Handoko di sini saya sembunyikan. Nah ini juga perlu perhatian karena saya dengar ya dari petugas perpustakaan gitu ya, ada mahasiswa yang pakai trik seperti itu. Jadi disisipi huruf-huruf gitu ya, terus kemudian disembunyikan sehingga nilai similarity-nya jadi rendah. Terus kalau kita ingin download halamannya ini ya, jadi halaman yang sudah ada ini, kita pilih yang ini, download di sini. Ini kalau saya download, kita pilih yang current view, yang paling atas ini current view, dan kita tunggu proses downloadnya. Oke, kita balik lagi dulu ke sini. Nah, ini ada yang menarik, Bapak Ibu. Ada sebuah dokumen, ini papernya milik dosen nih. Mohon maaf ya, saya belum izin untuk ambil papernya itu ya. Similarity-nya 0%, Bapak Ibu. Similarity-nya 0%. Kalau ini saya klik, bentar. Ya, ini namanya saya hapus di sini ya. Jadi namanya saya hilangkan, sengaja saya hilangkan. Ya, mohon maaf kalau ada yang merasa ini ya, pemilik artikel ini tadi 0% nih, kayak ini ya, dicek ya, 0%. Oh, bagus sekali ini, 0% ya. Tetapi di sini di Turnitin itu ada yang baru Bapak Ibu, yang warnanya biru di bawah ini, AI Bapak Ibu. Ya, AI. Ini kalau diklik apa? Jadi ini patut dicurigai bahwa artikel ini adalah hasil generated oleh AI. Sebanyak ini di sini sebanyak 34% dihasilkan oleh AI. Jadi Turnitin bisa mendeteksi seperti itu karena sekarang kan sudah zamannya ChatGPT ya. Jadi kita bisa Turnitin sudah bisa mendeteksi apakah ini dihasilkan oleh AI atau bukan. Ya, ini persentasenya 34. Jadi ini menarik ini. Ya, jadi hasilnya 0% ya, bisa 0%, tapi ternyata dia di-generated oleh AI. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ChatGPT itu ya, dia bisa membuat artikel bagus dan banyak tools AI yang lain itu ya. Tadi ya saya cari-cari tahu ini kok bisa 0% kok bagus banget. Ternyata ketahuan di sini nih dari persentase AI-nya itu ya tinggi 34%. Kemudian ini saya punya satu contoh lagi ini ya di Fajar Gulam. Kalau di Fajar Gulam ini mahasiswa saya ini ya. Dia semester kemarin sebenarnya sudah mengajukan ya, tetapi saya tolak. Ya, dia semester kemarin sudah mengajukan, tapi saya tolak. Mengapa saya tolak? Karena ya ini dia melakukan ada sedikit kecurangan di sini. Ya. Ya, di sini dia curangnya apa? Dia untuk misalnya kayak tabel ini dia dibuat gambar. Ya. Dia buat gambar.
Ya, ini tabel-tabelnya ini gambar-gambar. Nah, terus rumus-rumusnya dia dibuat gambar. Terus ini juga gambar nih, kan beda nih fontnya itu kelihatannya. Ya itu cukup mengurangi. Tapi karena saya anggap dia tidak jujur ya, saya minta dia memperbaiki. Semester ini dia mencoba lagi submit. Ya, moga-moga berhasil. Ini juga pustakanya kosong. Bukannya Kurniawan W itu aja ya. Ya, sudah dia perbaiki ya, dan submit sudah submit, cuma belum ada jawaban apakah accepted atau tidak ya, belum ada jawabannya ya. Ya, saya kira itu tadi downloadnya sudah berhasil belum ya? Oh ini sudah ya, skripsi. Nah ini nanti kalau kita download nanti seperti ini ya, dia yang Muhammad Atarik tadi ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat nilainya, itu kita bisa lihat di paling belakang. 9% tadi ya. Nah, terus di sini juga kita bisa lihat apakah tadi yang 3 poin exclude tadi on atau off. Akan kelihatan di sini. Kalau off ya off gitu ya. Exclude matches-nya berapa persen, dia akan tampil semuanya di sini. Jadi bisa kita cek apa itu. Ya, ini hasil downloadnya. Ya, saya kira itu dulu yang saya sampaikan dalam diskusi ini. Mungkin ada pertanyaan? Jelas, Pak. Iya, terima kasih Pak He. Di sini sebelum ada yang bertanya, Pak Kristoporus akan menanyakan? Enggak, Mbak. Sudah Oh, baik. jelas. Ya, di chat ada Pak He, di situ dari Pak Rohedi, apakah arti dari exclude on dan exclude off? Kalau exclude on itu berarti dikecualikan. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama bibliografi ya. Bibliografi itu daftar pustaka. Daftar pustakanya apakah kita ikutkan dalam pengecekan atau tidak. Kalau exclude on berarti dia dikecualikan, tidak diikutkan. Kalau exclude off berarti dia diikutkan untuk pengecekan. Dan yang kedua quoted ya. Quoted itu kalimat-kalimat yang dalam tanda petik. Ya, kalimat dalam tanda petik apakah dia ikutkan atau tidak. Kalau mau diikutkan kita off-kan exclude-nya. Tapi kalau tidak diikutkan berarti exclude-nya kita on-kan. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya sumber-sumber yang kecil-kecil. Ya, tadi dicontohkan di bawah 2% tadi. Apakah mau diikutkan atau tidak. Nah, standar di tempat kita itu ya dari perpus yang saya tahu dari perpustakaan itu exclude-nya itu on dan yang small materialnya di set 2%. Nah, cuma kalau saran saya kalau Bapak Ibu ingin publish ya keluar karena kita nggak tahu ya di luar itu settingnya seperti apa. Kalau saran saya kita off-kan semua. Ya, seperti itu Pak Roedi, semoga paham. Pak Rohedi, monitor. Belum ya? Ya, semoga. Monitor. Oh Oke. iya. Sudah cukup ya Bapak ya penjelasan dari Pak Heribertus. Ya, baik. Baik, masih ada lagi Bapak dan Ibu dan kami sampaikan juga. Mbak. Oh iya. Silakan. Sebelum ke Pak Bovi, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, mohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah kami share di kolom chat. Silakan Pak Bovi, monggo. Terima kasih Pak Om He, makasih ya. Sudah jelas. Jadi pengalaman saya itu Turnitin di perpus, memang tadi sudah disampaikan oleh aku. Sekarang jadi saya sudah tahu penyebabnya. Karena apa? Setiap saya submit artikel di Scopus yang saya turnitinkan di perpus, dari perpus itu sudah lolos ya 12%, 9%, 10% sudah lolos semua. Tetapi ketika saya submit ke sana selalu ditolak turnitinnya. Ya karena apa? Karena ya penyebabnya itu tadi. Maka betul Om He itu mestinya di-on-kan semua. Iya, di-on-kan semua. Sehingga standarnya bukan standarnya Unisbank, tapi standarnya adalah standar internasional yang memang
publish-nya itu yang apa namanya supaya kita bisa publish tanpa 2 kali pekerjaan. Ya, berkali-kali seperti itu. Maka di akhir-akhir setelah saya paham bahwa setiap saya publish Turnitin-nya lewat perpus itu selalu ada masalah, maka saya dari situ saya nggak lagi minta ke perpus, tapi saya ke asisten ya, begitu di apa namanya diturunkan asisten aman karena asisten sesuai dengan standar yang tadi Om Hetu katakan yang itu off semua ya. Iya, yang off semua. Ya, jadi menurut saya betul itu. Jadi perpus nanti disesuaikan saja Om He, supaya apa? Supaya kita tidak 2 kali pekerjaan ya, tidak 2 kali pekerjaan ketika kita submit karena memang standarnya seperti itu ya. Dan saya juga pernah mengalami itu bimbingan saya skripsi kok Turnitin-nya 0 semua, 0%. Di mana kamu tulis di perpustakaan lain nggak beres. Cuma saya tidak tahu penyebabnya. Cuma aku hanya bilang oh ini nggak beres gitu aja. Ya itu jadi betul saya setuju karena aku punya pengalaman yang seperti itu tadi ya. Sehingga untuk perpustakaan nanti bisa menyesuaikan supaya disesuaikan dengan apa yang disarankan oleh Om Hetu. Oke, makasih Om. Mbak Ati, makasih. Makasih Pak Bovi ya. Ya. Ya itu mungkin bisa disampaikan ke Bu Nani, Bu WR1, mungkin bisa menyampaikan sesuatu terkait ini. Jadi saya sekarang kalau submit ke Scopus, mesti saya turnitin sendiri, dibantu asisten itu, karena saya secara pribadi memang tidak memahami, jadi saya sampaikan, ini minta tolong turnitinkan gitu. Ya, makasih. Baik, cukup jelas penjelasan dari Pak He ya, Pak Bambang Sudiatno. Ya, baik. Ini mungkin pertanyaan yang sama juga Pak He di chat itu dari Ibu Dewi Handayani, mirip-mirip ya. Jadi jika hasilnya masih di atas 20%, saran dari Pak He apakah perlu diturunkan? Nah, ini mungkin perlu pertanyaan balik ya. Perlu pertanyaan balik ya. AI ini itu untuk AI-nya itu bagaimana? Ya, apakah kalau untuk diturunkan? Yang AI terus terang aja saya belum tahu ya ketentuan dari tiap publisher itu seperti apa. Apakah mereka juga akan memperhatikan AI-nya ini juga ya atau tidak. Tapi kalau saran saya ya perlu diturunkan itu. Tapi kalau menurunkan kan ya tinggal kita tulis ulang aja. Ya saya kira ya kita parafrase lagi gitu ya. Tapi secara manual ya tidak pakai AI. Ya, jadi ya itu saran saya aja. Kalau ketentuannya seperti apa ya itu tergantung dari publisher masing-masing. Ya untuk AI ini saya juga belum pengalaman sih untuk apa dari publisher. Ya biasanya 20% Om. Kecuali kalau yang sage itu di bawah 10%. Kalau yang rata-rata itu pengalaman saya itu di bawah 20%. Itu untuk yang ini apa yang non AI-nya Pak? Iya. Ya, ini yang ditanyakan Bu Dewi yang AI. Tadi kan kasus tadi ada yang 0% tadi ya, tetapi yang AI-nya ternyata tinggi sekali, 34% tadi. Oh gitu. Ya. Bu Dewi? Ya, saya kira itu. Iya, Bu Dewi sudah cukup? Ya, jadi pada intinya disarankan untuk diturunkan ya Pak He ya, untuk AI-nya. Ya, baik. Bapak Ibu, masih ada lagi yang akan disampaikan atau didiskusikan dengan Pak Heribertus terkait dengan Turnitin pada khususnya ya. Kaitannya juga dengan plagiarisme. Monggo, silakan Bapak. Berarti nyuwun sewu nih. Monggo. Ini kan dikasih apa pencerahan Pak He hari ini untuk plagiarisme ya. Nah, ini kan ini saya sebagai dosen nih, salah satu sebagai dosen ada kendala ini nggak punya akun, padahal juga sedang studi S3, nggak punya akun Turnitin. Nah, prosedur untuk minta akunnya itu gimana gitu nih? Mungkin Bu WR1 bisa menyampaikan. Kalau tadi saya sudah nanya Pak He secara private, nggak punya kewenangan untuk itu gitu. Saya kira itu aja Mbak, itu Mas Tersuin. Ya. Monggo, langsung dijawab atau ini ada Pak Antono raise hand, 2 pertanyaan atau dijawab satu-satu Pak He? Ya, kalau untuk ini akunnya
terbatas ya. Jelas dulu saya pernah jadi admin tapi akunnya terbatas sehingga tidak semua dosen mendapatkannya. Nah, saya kurang tahu kalau yang sekarang. Kalau yang sekarang adminnya sudah saya serahkan ke Pak Jeffrey. Nah, apakah sudah ada tambahan akun? Karena nambah akun berarti nambah ininya bayarannya kan. Karena kita berbayar nih ke Turnitin ya, tidak gratisan gitu ya. Ya, jadi Dulu mungkin 50 ya, Bu Nani yang bisa menjawab gitu ya. Itu dulu jumlahnya berapa? 50 Pak? 50. Iya. 50 banyak loh itu. Itu sudah dipakai semua atau belum tuh 50? Ya itu Pak Jeffrey yang tahu ya, yang sebagai adminnya. Mas Jeffrey itu yang harus jawab. Kalau sudah dipakai semua ya berarti harus nambah. Ya. Kalau belum masih bisa. Kalau pada waktu saya admin sudah terpakai semua atau hampir 50-an ya. Mungkin sisanya baru masih ada sisa 2-3 gitu. Tapi kalau yang sekarang saya kurang tahu. Oh iya, baik, terkait dengan akun mungkin nanti bisa sambil dicek ya Pak He ya. Jadi nanti bisa dicek oleh Bu Naning selaku WR1 yang juga berkoordinasi dengan TIK Pak Jeffrey. Ya, ini di sini juga ada dari Pak Riza. Sebelum ke chat Pak Riza, silakan Pak Antono Adi raise hand, monggo. Ya, terima kasih. Berarti Pak He, untuk repositori itu bisa dibatalkan nggak sama Turnitin ya? Karena ini pernah pengalaman dosen di sini itu saat submit ke satu jurnal itu mungkin diturnitin di jurnal itu ya. Terus setelah itu nggak diterima di jurnal itu. Tapi waktu diturnitin ulang itu langsung persennya naik. Ada kemungkinan itu repository di jurnalnya itu dibuka gitu ya. Ya akhirnya kan susah itu di publish di tempat lain karena turnitin besar sekali. Atau ada solusi lain itu? Ya kalau sudah masuk ke repositori nanti yang bisa menghapus itu adminnya. Yang bisa menghapus sebenarnya pihak Turnitin, dan pihak Turnitin itu request berdasarkan request dari adminnya. Adminnya pun juga berdasarkan request dari user yang mengupload artikel tersebut, mengupload ke Turnitinnya, yang jadi yang menturnitinkannya, user yang menturnitinkannya. Prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya itu di tempat lain ya kita nggak bisa apa-apa. Mungkin kita, ya pendekatan lah, lakukan pendekatan ke jurnalnya ya. Tanya secara gitu ya. Ya. Jadi intinya bisa, cuma adminnya yang minta gitu ya. Iya. Dan itu prosesnya ya cukup ribet, nggak sederhana. Ya. Pengalaman kita dulu pernah seperti itu. Ya, kasihan tuh jurnalnya nggak bisa disubmit itu. Biasanya diberitahu kok mesti sama apa namanya admin jurnalnya. Saya pernah itu pengalaman itu diberitahu. Oke, itu Pak. Ya, baik, cukup. Jadi tadi kalau yang pertanyaannya Pak Antono lebih kepada komunikasi ya Pak He ya dengan pihak Turnitin dan juga dengan pihak jurnalnya, karena kalau sudah seperti itu otomatis mentok tidak bisa terpublish. Meskipun ribet tapi sebenarnya ada solusi ya Pak He ya. Tetap nanti bisa dikomunikasikan ya. Baik, cukup Pak Antono, cukup jelas ya. Ya. Berikutnya ada di sini dari chat sebelum ada yang raise hand lagi. Ada chat dari yang pertama Pak Riza. Pak Riza itu usulan mohon dibuatkan akun Turnitin untuk masing-masing dosen karena selama ini Turnitin ke jasa bayar 17.000 per 3 kali. Bahkan ditawarkan Turnitin bayar. Baik, kalau ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya Pak ya, karena akun Turnitin yang tadi seperti disampaikan itu jumlahnya terbatas. Nah ini perlu dicek ulang. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Eri. Bagaimana caranya agar naskah hasil generate EA tidak terdeteksi sebagai hasil AI? Monggo. Ya, ini makasih Pak. Pak Eri ini ahlinya AI di Unisbank ini ya. Ya caranya ya jangan pakai AI Pak. Kita parafrase lagi secara manual. Jangan pakai AI lagi. Kecuali kalau nanti AI-nya sudah jauh lebih pintar gitu ya. Ini kan cuma kejar-kejaran aja siapa yang lebih pintar gitu ya. Ya saya kira itu sih Pak. Berarti saya boleh
Ya. ikut grup. Izin Pak Hi. Ya, silakan Pak Rektor. Ya, intinya ini yang disampaikan Pak Riza terkait mohon dibuatkan akun Turnitin untuk masing-masing dosen. Jadi memang Unisbank selama ini Pak Hi ya, sejak zaman Pak Hi dan saya waktu itu sebagai administrator Turnitin pertama kali kita mengambil dari Jakarta, ya itu kan memang kita hanya menggunakan atau mengambil tipe user yang 50 ya Pak Hi ya, 50 saja. Itu sudah waktu itu sudah diplot dibagi-bagi ke beberapa istilahnya yang memang unit yang terkait dengan pengecekan plagiarisme, termasuk beberapa pejabat, dekan, prodi, dan seterusnya, sampai ke perpustakaan. Memang kenapa kita mengambil itu, karena memang untuk mengambil yang user 50 orang saja, atau 50 akun, itu harganya cukup lumayan. Sampai sekarang mungkin harganya setahun itu di kisaran kalau nggak salah 75 jutaan kalau nggak salah kalau kita teruskan ke rupiah. Nah, tapi memang kegunaannya sendiri itu tergantung dari perguruan tinggi yang menggunakan. Nah, kita ada unit khusus terkait dengan pengecekan Turnitin. Mahasiswa itu melakukan pengecekan melalui perpustakaan, ya baik itu publikasi maupun ke skripsinya, jadi tercover di sana meskipun harus antre ya dan seterusnya. Nah sebenarnya mekanisme yang lain termasuk dosen dalam rangka untuk mengecek Turnitin yang tadi dijelaskan oleh Pak Heri Dotus itu kan tidak setiap saat kita menggunakan yang namanya Turnitin. Paling kalau saat kita mau melaporkan laporan atau mungkin publish paper atau jurnal gitu ya. Nah harapannya kemarin kita sudah minta ke Bu WR1 ya Bu Naning ya dan teman-teman yang terkait untuk mengatur kembali, karena ada beberapa orang yang sudah tidak berhak itu kita coba untuk riset ya, sehingga saya sudah mendapatkan data dari Bu WR1 untuk nama-nama yang sudah berhak untuk mendapatkan akun Turnitin dari 50 akun yang dimiliki oleh Unisbank. Nah himbauannya dari universitas itu bahwa nanti setiap dosen itu sebenarnya bisa menggunakan akun Turnitin yang kita berikan itu ke dekan atau ke kaprodi yang sudah dibagi, sehingga tidak mungkin dekan dan kaprodi kan tiap hari memakai Turnitin, sehingga akun itu harapannya bisa dipakai oleh masing-masing dosen yang ada di bawah prodi dan dekan, sehingga tidak lagi teman-teman dosen itu meminta bantuan ke Tendik, ke teman-teman yang lain, misalnya di PSDM atau juga di perpustakaan dan lain-lain untuk Turnitinkan. Nah ini perlu pengaturan ya agar penggunaan Turnitin itu untuk para dosen memang kita harapkan itu di masing-masing prodi atau fakultas itu sudah kita coba berikan akunnya, itu monggo mohon dimanfaatkan. Nah, nanti bagaimana cara mengaturnya, cara menggunakannya, saya kira akun kan sudah diberikan dan harapannya itu dapat digunakan. Toh tidak setiap hari teman-teman itu menggunakan. Sehingga kalau pinjam akun ke Pak Prodi maupun ke Pak Dekan, saya kira itu bisa digunakan gitu. Dengan tadi sudah ada materi dari Pak H dan harapannya ini direkam nanti masuk ke YouTube sehingga ketika nanti mau mengulang-ulang Turnitin tidak lagi perlu tanya ke Pak H tapi juga langsung bisa membuka YouTube kalau memang belum jelas. Saya kira itu tambahan dari saya, sehingga optimasi atau optimalisasi 50 akun ini Pak Reza selama ini belum terpakai dengan maksimal. Kalau saya pernah nanya ke Mas Jeffrey, sehingga yang dipakai itu hanya beberapa saja, termasuk di propose ya dan lain-lain. Yang lainnya itu belum kepakai secara optimal. Ya saya itu juga punya, Pak Hil mungkin juga punya, dan tidak tiap hari kan dipakai. Karena orang publish publikasi atau mengecek punyanya mahasiswa atau siapa itu kan tidak tiap hari kita lakukan. Semoga ini bisa jadi solusi dan dengan pembagian yang baru dari Ibu W1 ini bisa dimanfaatkan oleh masing-masing fakultas sehingga Bapak Ibu Dekan dan juga Prodi nanti bisa memberikan ke teman-teman dosen, monggo disinaoni bareng-bareng sehingga kalau mau menggunakan akunnya silakan dipakai, dipinjam. Sehingga saya kira kalau tidak bareng-bareng kan juga nggak ada masalah. Demikian tambahan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Rektor. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang akan disampaikan atau didiskusikan terkait dengan Turnitin materi pada kesempatan hari ini?
Silahkan, Bapak Ibu. Kita masih punya sedikit waktu ya, karena ya Pak Riza, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Kita masih punya waktu sekitar 3-5 menit sebelum kita mengakhiri untuk diskusi mingguan dosen yang ke-12 pada hari ini. Dari Pak He, mungkin ada tambahan lagi untuk pencerahan kepada Bapak dan Ibu. Sudah cukup kalau dari saya. Ya, silakan. Bapak Ibu, sudah cukup semua, sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Heribertus. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum mengisi daftar hadir, kami persilahkan untuk mengisi sebelum link Zoom ini kami tutup. Sepertinya sudah tidak ada ya Bapak. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pak Heribertus selaku narasumber pada hari ini, apabila memang pada kesempatan ini sudah tidak ada yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun berdiskusi lebih lanjut, mungkin tidak di sini ya, tapi nanti apabila ada kesempatan lain akan berdiskusi secara langsung dengan Pak He, bisa ya Pak ya? Mungkin di sini masih ada yang belum jelas, ya. Baik. Terima kasih Pak Heribertus untuk materi hari ini tentang plagiarisme, cukup memberikan pencerahan kepada kita semua dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang akan menuliskan artikel untuk menturnitin karya ilmiahnya. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu, dan setelah ini saya akan share ulang untuk link presensi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi. Kami cukupkan untuk pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensi dan kerjasama partisipasi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.